menahan tidak enak sebentar saja untuk nanti bisa ada kebahagiaan yang lebih besar. Pengorbanan adalah manifestasi dari satu watak yang kita kenal sebagai cinta. Orang itu kalau mode hidupnya adalah cinta, maka pengorbanan itu bukan sesuatu yang berat. Kalau orang sudah jatuh cinta, tadi kan di antara yang memudahkan orang berkorban itu kan ego yang rendah. Dalam cinta bahkan ego ini bisa serendah mungkin, ada yang bilang bahkan sampai hilang. Karena dalam cinta yang ada di pikiran, yang hidup dalam diri seorang pecinta adalah yang dia cintai. Bagi orang yang seperti ini, bahkan hidupnya sendiri adalah persembahan terhadap yang dia cintai. Maka pengorbanan itu dekat dengan cinta. Pengorbanan yang tulus adalah manifestasi dari cinta yang juga tulus. Rumus pertama itu. Sebaliknya, kalau engkau cintamu tulus, maka akan lahir dari situ pengorbanan yang sama tulusnya. Tapi kalau cintamu berpamrih, ya pengorbanannya menanti balasan, menanti terwujudnya pamrih tadi. Jadi ini ada hubungan timbal balik. Orang yang pecinta sejati akan terdidik dirinya untuk mudah melakukan pengorbanan. Dan orang yang membiasakan dirinya untuk berkorban, menghidupkan karakter-karakter seorang yang mudah berkorban, maka akan terbentuk jiwa pecinta dalam dirinya. Kalau cintanya masih berpamrih, ya pengorbanannya juga masih berpamrih. Masih ingin balesan. Kamu sudah tak traktir hampir tiap malam minggu, masa di WA saja ndak bales? Nah itu mungkin ada pamrihnya. Minta dibales. Minta rewardnya. Minta balasannya. Kalau masih ada pamrih-pamrih berarti belum tulus. Ya pengorbanannya juga belum tulus. Dikalkulasi terus, dihitung terus. Selama aku bersamamu, sudah habis berapa aku? Nah, itu berarti masih kalkulasi-kalkulasi yang berpamrih, bukan cinta. Maka biasakan berkorban, biasakan melakukan pengorbanan. Selain tadi dia sebagai jalan untuk sukses, dia juga sebagai manifestasi dari cinta. Oke, saya lanjutkan. Jadi manfaat pertama itu. Selanjutnya, pengorbanan juga punya nilai pembebasan diri dari ego. Orang yang berkorban itu kan orang yang sedang nantang egonya. Manusia itu kan biasanya ingin senangnya sendiri, ingin enaknya sendiri, ingin benarnya sendiri. Sementara dalam berkorban, itu orang melakukan yang sebaliknya. Dia ingin orang lain bahagia. Dia ingin yang dia miliki diberikan pada orang lain. Jadi ini kan nabrak semua dengan ego. Maka berkorban itu ekuivalen dengan ketika orang membebaskan diri
dari egonya. Jadi lanjutannya cinta tadi, berkorban itu manifestasi dari cinta, dan berkorban itu pembebasan diri dari ego. Ya, karena kalau egonya masih besar, pengorbanannya juga biasanya masih ada pamrih-pamrih egoisnya. Jadi pamrih egois itu, contohnya di situ saya tulis misalnya kalau ada orang ngomong, loh, saya melakukan ini demi cinta misalnya. Karena aku mencintaimu maka aku lakukan ini. Sudah aku korbankan macam-macam banyak hal untukmu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ya pusatnya masih aku. Kalau pusatnya masih aku, masih egois. Kalau masih egois biasanya pengorbanannya belum tulus. Masih ada pamrih-pamrih. Maka pengorbanan ini selain dia jalan kesuksesan, selain dia akan melahirkan pribadi yang penuh cinta, sekaligus dia akan melatih kita untuk tidak terkungkung oleh ego. Selanjutnya, pengorbanan juga punya manfaat apa? Melatih diri kita untuk tidak terikat. Kalau urusan harta berarti kalau bahasa Jawanya tidak kedunyan. Kalau urusan uang berarti tidak motor duiten. Kalau urusan pokoknya tidak terikat dunia. Tidak terikat dunia itu ya, dunia itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu kita berati dalam hidup ini. Orang yang mudah berkorban, bahasa Jawa ini mungkin nyah-nyoh, itu kan orang yang tidak sangat terikat dengan hartanya. Orang yang pelit, orang yang susah sekali berkorban itu biasanya orang yang sangat terikat dengan kepemilikannya. Semakin orang terikat dan tergantung pada kepemilikan, biasanya semakin susah dia berkorban. Ini sapiku, aku sudah memelihara sejak dia pedet, sejak dia kecil, masa harus dikorbankan? Ini kalau dijual kan mahal untuk ini. Itu ada keterikatannya. Jadi pengorbanan melatih kita untuk tidak terikat. Kenapa? Karena semakin terikat kita dengan dunia, semakin berat langkah kita untuk mendekat ke Allah, untuk ilaihi roji'un. Maka agama di antara hikmahnya mengapa kita, kalau dalam Islam disunahkan untuk berkorban, untuk melatih jiwa kita agar tidak terlalu terikat oleh dunia. Melatih kita untuk menyapih dunia. Karena kalau tidak, kalau kita nyusu terus ke dunia, kita tidak akan jalan-jalan ilaihi roji'un. Kita tidak akan bergerak mendekat ke Allah. Maka banyak sarana oleh Allah diberikan biar kita ingat dan segera sadar tugas kita adalah kembali kepadanya. Dunia hanya media, hanya alat, hanya sarana. Jangan memberati kita dan jangan dijadikan tujuan. Nah, berkorban dan pengorbanan itu mendidik jiwa secara luar biasa untuk tidak terikat oleh dunia. Nah, teman-teman ada berapa tadi ya? Ternyata mentalitas orang yang rela berkorban itu ada banyak manfaatnya. Selain tadi merintis jalan untuk sukses, kemudian juga pembebasan diri dari ego, kemudian juga melahirkan jiwa yang penuh cinta, dan juga melatih kita untuk tidak terikat oleh dunia. Selanjutnya, ada lagi ternyata manfaatnya apa? Logika tirakat. Logika tirakat itu maksudnya apa? Berkorban
Ini adalah gaya hidup yang menggunakan logika tirakat. Logika tirakat itu apa? Tirakat mungkin kalau yang teman-teman Jawa sudah akrab ya, istilah tirakat. Dekat dengan bahasa Jawa taroka. Taroka itu meninggalkan. Tirakat itu tarak. Jadi menjauh sebentar dari dunia. Kenikmatan-kenikmatannya, hiruk pikuknya, untuk menggembleng diri pada saatnya kalau nanti sudah tangguh. Kembali lagi ke kancah kehidupan nyata. Itu tirakat namanya. Nah, pengorbanan ini adalah salah satu modus, salah satu cara untuk bertirakat. Logika tirakat itu apa sih? Di situ saya tulis ada beberapa. Logika tirakat itu logikanya mirip orang yang puasa yang nanti pada saatnya akan buka puasa. Puasa itu kan orang yang sebenarnya dia bisa makan kalau pagi atau siang, uangnya banyak, tapi dia milih tidak makan. Ini kan tirakat. Dia bukan orang yang tidak punya, cuma dia milih tidak makan. Demi apa? Nanti ada kebahagiaan lebih besar, namanya buka puasa. Jadi ilustrasinya logika tirakat itu ya kita puasa demi buka puasa. Orang yang berkorban tadi kan begitu. Loh, kalau mau kamu nikmati kepemilikanmu apapun. Tapi ya hanya itu yang akan kamu rasakan. Tapi kalau kamu mau tirakat sebentar, sudahlah yang kamu miliki biar dimanfaatkan dulu untuk orang lain yang lebih butuh. Nanti ada buka puasanya. Jadi kamu menahan dulu demi nanti. Sama dengan logika orang yang melekan itu begadang demi istirahat yang lebih lelap. Tahajud, tahajud itu kan ada juga efek begadangnya, tapi demi kebahagiaan yang lebih sejati. Ini kan tirakat, ada sengsaranya sedikit, tapi nanti bahagianya jauh lebih besar. Ada capeknya sedikit, ada laparnya sedikit, tapi nanti kalau buka luar biasa nikmatnya. Sakit demi lebih sehat. Ini logika tirakat. Hari ini kan musimnya goes, musimnya sepedaan. Di mana-mana orang sepedaan. Lu sepedaan itu kan sakit, wong capek. Tapi banyak orang melakukan sepedaan, tidak apa-apa, sakit sedikit, capek sedikit apa, demi lebih sehat. Kalau boleh milih yang enak kan di rumah saja tidur, apalagi dingin-dingin seperti hari ini musimnya. Tapi kan pagi-pagi milih keluar, naik sepeda sampai jauh, sampai keringetan, itu kan tidak enak sebenarnya, capek, tapi demi lebih sehat. Ini logika tirakat. Menyepi demi bisa tangguh nanti kalau sudah tidak sepi lagi, kalau sudah ramai. Ini uzlah. Uzlah itu kan orang menjauh dari dunia biar tidak tergoda, kemudian melatih mental yang kuat, yang tangguh dari godaan. Kalau sudah tangguh, balik lagi ke dunia ramai dan dia sekarang sudah tidak tergoda lagi. Ini namanya berkorban, namanya tirakat. Menahan demi ketepatan saat melampiaskan. Ini tirakat. Mau ngomong, mau komentar, mau ngeritik orang, ditahan dulu. Ini sebenarnya tidak enak. Tapi coba berkorban dulu, ditahan dulu, tirakat dulu. Belajar dulu yang dalam sampai detail. Kalau sudah ngerti pasnya, baru ngomong, baru komen. Dan kemampuan semacam ini mungkin hari ini banyak kita butuhkan. Saya bilang tadi di depan banyak orang yang tidak mau susah, tidak mau berkorban, tidak mau puasa, tidak enak sebentar saja. Menahan tidak enak sebentar saja untuk nanti bisa ada kebahagiaan yang lebih besar. Seandainya nanti jadi ngomong, jadi komen, itu sudah sangat berkualitas. Daripada sekedar ngomong, sekedar nulis yang hasilnya hanya
gegeran, tawuran, dan kisruh. Bahkan memang ada orang yang memang niatnya ngisruh. Nah, jadi berkorban itu melatih logika tirakat. Meninggalkan sesuatu demi kemanfaatan yang lebih besar saat nanti kembali. Ini tirakat. Memberi sesuatu demi kelegaan terlepasnya dari sesuatu dan kepuasan karena bisa membantu. Jadi sakit sebentar demi sehat yang sejati dan lebih panjang. Menyepi sebentar demi ketangguhan jiwa saat ramai. Menahan sebentar demi ketepatan saat melampiaskan. Ini tirakat. Nah, pengorbanan itu melatih jiwa tirakat ini. Karena modusnya pengorbanan itu kan modus tirakat. Jadi teman-teman, ternyata ini belum masuk ke korban yang penyembelihan itu. Kita masih ada di korban yang pengorbanan dalam hidup. Bagaimana pentingnya nilai pengorbanan dalam hidup. Ternyata secara umum berkorban itu penting dan luar biasa untuk hidup kita. Kalau mau diulang tadi dari depan, yang pertama pengorbanan itu adalah sunnatullah. Yang kedua, pengorbanan itu adalah jalan kesuksesan. Yang ketiga, pengorbanan adalah manifestasi dari cinta. Yang keempat, pengorbanan membebaskan diri kita dari ego. Yang kelima, pengorbanan melatih kita untuk tidak terikat dengan dunia. Dan yang keenam, pengorbanan adalah tirakat, yaitu menahan sebentar, menjauh sebentar, sakit sebentar, puasa sebentar, demi kebahagiaan, demi buka puasa, demi kebenaran yang lebih manfaat pada akhirnya.